Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang kau berikan pada kami itu datang kembali beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang kau sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengeluarkan suara dari mulut kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh mendengar kembali firman. Semua ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu dalam ibadah yang Tuhan berkati. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan itu yang Engkau ingin kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini tanggal 3 Juli, minggu pertama di bulan Juli. Tidak terasa ya, sudah 7 bulan kita lalui. Kita bersyukur. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui dalam penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik awas, 2 senjata rahasia iblis, hati saya tergerak untuk menyampaikan hal singkat ini kepada kita semua. Jemaat CMC Capirawit yang ada di ruangan ini, maupun Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus yang mengikuti ibadah ini lewat Facebook maupun lewat Zoom. Saya diingatkan oleh Tuhan, orang yang ingin datang ke pesta, ke resepsi, atau acara-acara yang dianggap penting, seringkali melakukan persiapan. Persiapan dari waktu, acara jam 10, jam 6, jam 7 udah siap-siap, dandan, dan sebagainya. Ada orang yang dandan, khususnya perempuan, pergi ke salon sampai 2-3 jam. Intinya persiapannya demikian rupa. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, kepada kita hari ini, kalau kita ibadah, bagaimana persiapan kita? Apakah ibadah itu menjadi sesuatu hal yang rutin saja, sesuatu hal yang biasa saja, tidak perlu persiapan-persiapan, kapan aja mau datang-datang, nggak usah datang juga nggak apa-apa. Waktu nyanyi ya nyanyi boleh, nggak nyanyi pun nggak apa-apa. Apakah begitu? Saya diingatkan Tuhan dan terpukul. Kalau saya melakukan persiapan untuk setiap acara-acara yang saya ikuti, kenapa saya tidak melakukan persiapan yang baik untuk melakukan ibadah? Mari saudara, setiap kali kita mengadakan ibadah dan ikut ibadah, jadikan ibadah itu adalah sesuatu yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, yakin, percaya, beriman, tanpa minta Tuhan tahu apa kebutuhan kita dan Dia akan memberikan. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran kita, itu Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu berkali-kali saya selalu mengingatkan, di mana saja, kapan saja setiap kali ada kesempatan, saya selalu berkata begini, ibadah sungguh-sungguh. Jangan ibadah asal ibadah. Karena disitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, Dia tahu, sangat tahu bagaimana menyenangkan hati kita. Haleluya. Mari kita segera masuk ke dalam khotbah hari ini dengan topik awas. Peringatan. Awas. Awas. Ya. 2 senjata rahasia iblis. Senjata rahasia. Saya ingat dari kecil saya dulu suka nonton film.
Dua jenis film yang paling sering saya tonton waktu kecil, SD, SMP, dua jenis film adalah satu film India. Nah, wah, kalau film India diputar di bioskop, seingat saya itulah satu-satunya film yang bisa satu, dia diputar sampai 4 kali dalam satu hari. Yang lain cuma 2 kali. Tapi ini film dia bisa 4 kali. Ya, satu. Yang kedua, kalau putar film India, itu bisa sampai 3 hari. Film lain 3 kali saja sehari, setelah itu ganti film lain, ganti film lain. Nah, saudara tahu jenis film apa satu lagi yang saya paling suka nonton waktu itu? Film silat. Nah, film silat beda dengan film kungfu ya. Kungfu itu tangan kosong, tapi film silat itu pakai pedang. Nah, kemudian bajunya itu tradisional, rambutnya juga panjang, digulung dan sebagainya. Saya lebih suka nonton film silat daripada film kungfu. Ya, nah kalau kita nonton film silat, maka kita akan lihat dalam salah satu atau beberapa adegan, selain main pedang, nah keluar yang namanya senjata rahasia. Nah, umumnya senjata rahasia ini dimiliki oleh penjahat, bandit. Ya, kalau pendekar biasanya jarang pakai senjata rahasia, semuanya main terang-terangan, paling golok, paling tombak, paling pedang. Tapi senjata rahasia itu seringkali dan hampir setiap kali ada penjahat, pasti punya senjata rahasia. Nah, senjata rahasia itu kecil, bisa jarum, bisa pedang kecil, ya, itu disebut senjata rahasia. Mari kita lihat. Apa artinya senjata rahasia? Senjata rahasia adalah senjata yang disembunyikan. Beda kan kalau pegang tombak, udah ketahuan. Pegang pedang, ketahuan. Golok, ketahuan. Ya, tapi senjata rahasia adalah senjata yang disembunyikan. Lawan nggak tahu bahwa dia punya senjata rahasia. Satu, disembunyikan. Sehingga musuh tidak menyadari. Nah, itu. Ya, tidak menyadari bahwa ternyata di sana ada senjata rahasia. Jadi dia tidak siaga. Dia hanya fokus pada entah senjata yang dipegang. Golok, pedang, tombak. Fokus ke sana. Sama sekali tidak tahu, tidak menyadari bahwa musuh punya senjata yang disembunyikan. Jadi dia nggak siaga. Dikeluarkan pada saat musuh tidak siap. Tahu-tahu, senjata rahasia dikeluarkan, lawan tidak siaga, kena dan celaka. Itu yang disebut dengan senjata rahasia. Sembunyi, nggak terang-terangan. Lawan tidak menyadari, tidak siap, tahu-tahu sudah kena dan celaka. Itu senjata rahasia. Saudara kekasih dalam Kristus, iblis juga punya senjata rahasia. Tidak hanya punya senjata rahasia, tapi menggunakan senjata rahasia tersebut. Ada dua senjata rahasia yang digunakan oleh iblis, yang dia sembunyikan, sehingga kita manusia tidak menyadari bahwa itu adalah senjata rahasianya iblis. Hari ini kita tahu dan kita ungkap, ya, sehingga yang kita tidak siaga menjadi siaga, kita yang tidak siap jadi siap, dan kita tidak kena dan tidak celaka oleh senjata rahasia iblis tersebut. Apa itu dua senjata rahasia si iblis? Yang pertama, senjata rahasia iblis adalah kenikmatan. Mari sama-sama sebutkan. 2, 3. Kenikmatan adalah senjata rahasia yang digunakan oleh iblis supaya kita jatuh dalam perangkapnya, dalam jebakannya, dalam jeratannya. Dan seringkali kita nggak menyadari bahwa kenikmatan itu adalah sengaja
dipasang oleh iblis. Mari kita buka Matius 4. Matius 4. Ayat 8 sampai 9. 2 ayat. Biasakan membawa Alkitab, biasakan membaca Alkitab. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini yang ditawarkan oleh iblis. Ini memang iblis ini nggak tahu diri ya. Nawarinnya ke Yesus lagi, kepada Tuhan. Ya, kalau iblis saja nggak tahu diri, berani menawarkan itu kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, iblis dengan senang hati dia menawarkan itu kepada manusia. Salah satu sifat manusia adalah tidak pernah puas. Benar apa betul? Udah dapat 10, nggak puas. Pengen 20. Sudah dapat 20, tetap nggak puas. Pengen 30. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Sudah punya 1, nggak puas. Pengen punya 2. Sudah punya jabatan ini, nggak puas. Maka iblis tahu itu. Dan dia selalu menawarkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih banyak, dan sebagainya. Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Iblis nggak menawarkan hal-hal yang rendah-rendah, hanya di bukit, enggak, ke gunung yang tinggi. Manusia akan selalu punya cita-cita yang tinggi, tinggi dan tinggi. Sudah punya 1 perusahaan, nggak puas. Pengen punya 2 perusahaan. Sudah punya 2 perusahaan, nggak puas. Pengen 3 perusahaan. Sudah punya 1 mobil, nggak puas. Pengen punya 2 mobil. Begitu seterusnya. Karena itulah iblis tahu kelemahan manusia. Tidak pernah puas. Dan satu lagi yang paling celaka. Maaf ya kalau saya harus bilang ini ya. Salah satu kelemahan manusia apa? Serakah. Rakus. Keserakahan dan kerakusan ini yang membuat banyak manusia akhirnya tertipu dan celaka. Ini semua adalah terdorong oleh ingin lebih, dan ingin lebih. Nggak pernah puas. Maka iblis tawarkan kenikmatan. Kenikmatan diawali oleh keberhasilan. Ya, keberhasilan mencapai ini, keberhasilan mencapai itu. Duit pun mulai mengalir. Dari tadinya tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu, jadi bisa beli ini dan bisa beli itu. Tadinya tidak pernah bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Sekarang bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Nikmat. Sesuatu yang tadinya jauh, sekarang begitu dekat. Sesuatu yang tadinya hanya impian, tapi sekarang menjadi kenyataan. Semuanya nikmat. Awas, hati-hati. Inilah senjata rahasia dari iblis. Kenikmatan seringkali membuat manusia lupa diri. Sekali lagi, kenikmatan seringkali membuat manusia lupa diri. Akibatnya apa? Ibadah bisa ditinggal. Doa bisa ditinggal. Dulu nggak punya uang, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja,
Apa yang dilakukan? Doa, ibadah. Seminggu bisa 2, bisa 3 kali. Tapi begitu banyak uang, nah, keinginan itu macam-macam. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Makanya ini digambarkan oleh lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu. Apa? Banyak sekali. Akibatnya ada waktu lagi untuk Tuhan? Ada. Dari segini menjadi segini. Hati-hati. Kita perlu uang? Perlu. Kita perlu kenikmatan? Ya. Tapi jangan sampai kenikmatan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihat kepadanya semua kerajaan dunia. Kalau iblis pasti berikan kenikmatan dunia. Waktu saya bekerja dulu, salah satu tugas saya adalah mengatur entertain. Ya. Jadi kalau ada tamu-tamu, ada ekspatriat, ya bawa ke tempat makan, tempat minum, tempat hiburan. Saya perhatikan di tempat-tempat seperti itu, sepertinya orang yang datang itu bergembira. Sepertinya sukacita, senyum, ketawa. Seperti nggak ada masalah. Di situ, tapi pulang dari situ, yang punya masalah, ya tetap aja nggak masalah. Jadi tempat hiburan seperti itu hanya perhentian sementara, bukan menyelesaikan masalah, tapi tempat untuk menghilangkan masalah sementara. Dia keluarkan uang untuk makan, untuk minum, untuk hiburan, gembira, ketawa-ketawa, hanya di tempat itu. Setelah pulang, besok paginya, ingat masalah, pusing lagi. Jadi, tempat hiburan seperti itu, kenikmatan seperti itu, yang cukup laku ya, tiap malam ada aja yang datang gitu ya. Itu kenikmatan yang sifatnya sementara dan membawa kepada masalah baru. Masalah apa? Satu, duit makin habis. Padahal masalahnya adalah masalah pembayaran utang misalnya, kewajiban. Itu nggak bisa dilaksanakan, malah keluar duit. Hanya untuk mendapatkan hiburan sekejap. Masalah yang paling bermasalah adalah tempat-tempat seperti itu membawa kepada dosa. Saya bersyukur apa yang saya sampaikan di sini itu bisa diuji. Karena walaupun saya sudah bekerja yang lalu itu 20 tahun lalu, ada beberapa yang masih hidup lah. Kalau dengar apa yang saya sampaikan, dia bisa mengatakan tuh, Yunus bohong, atau dia bilang, ya memang apa yang Yunus sampaikan itu benar. Apa itu? Tugas saya adalah entertain, tapi ketika di sana, mereka minum minuman keras, saya tetap minum jus. Saya nggak gengsi. Ini bagaimana sih? Bikin malu aja. Enggak, saya nggak peduli. Tugas saya kerjakan. Bawa ke sana, itu kalian urusan kalian. Kalian bukan anak kecil. Saya nggak bisa bilang, jangan ke sini dong. Nggak bisa. Selebihnya adalah urusan kalian. Tapi bersama dengan mereka dalam satu meja, mereka minum minuman keras, yang paling rendah itu bir lah. Yang paling rendah itu bir. Nah, saya paling tinggi minum adiknya bir. Apa itu adiknya bir? Ada yang tahu adiknya bir? Hah? Green Sand.
Ya, ini jadi promosi ya. Nah, green sand itu adiknya bir. Kalau dituang ke dalam gelas antara bir dengan green sand mirip. Ya. Orang kira itu bir, padahal itu apa? Green sand, minuman ringan, ya. Nah, tapi umumnya saya minum jus, ya. Karena keseringan seperti itu, tamu bisa berganti-ganti, tapi saya dengan pimpinan-pimpinan dari perusahaan itu pasti selalu sama. Dan ketika tamu menawarkan saya minum minuman keras, maka pimpinan perusahaan menjadi juru bicara saya dengan mengatakan begini, Pak Inus nggak minum minuman keras, dia hanya minum jus. Nggak ada malu-malu, nggak ada gengsi-gengsi, nggak ada. Saya tetap mempertahankan inilah saya. Dan pimpinan-pimpinan menghargai. Tidak memaksa saya. Nggak bisa, kamu harus solider. Ya, tidak. Itu karena saya bisa menjaga integritas. Minum minuman keras? Tidak. Merokok? Tidak. Tapi disitulah saya lihat orang-orang yang datang mencari hiburan, membayar untuk mendapatkan kenikmatan, itu hanya sementara, sekejap. Setelah itu masalah tetap masalah. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya, itu yang dicari orang kan? Itu yang diimpikan orang kan? Terkenal, banyak uang, punya fasilitas ini itu, nikmat. Makan tinggal gesek. Mau beli ini, mau beli itu, gak perlu mikir. Sementara ada orang mau beli ini, mikir dulu. Perhatikan dulu, angkanya berapa? Gitu ya. Tapi ada orang yang apa aja, gesek, 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 gesek. Oh, uangnya nggak berseri. Aduh, rasanya sebentar ada di sini, sebentar sudah pergi ke situ, upload lagi, posting lagi. Aduh, rasanya nikmat. Iblis bilang, semua itu kuberikan kepadamu. Tapi ada syarat. Nah, sembahlah aku, jadilah pengikutku. Wow. Hati-hati. Senjata rahasia iblis yang pertama adalah kenikmatan. Hati-hati. Kalau kita tidak menyadari, tidak siap, maka senjata rahasia itu kena, kita celaka. Jatuh dalam dosa. Hukumannya maut. Iblis menawarkan kenikmatan untuk apa? Menjerat dan menjebak manusia. Hati-hati. Hati-hati. Awas. Waspada. Kita sudah tahu sekarang. Kenikmatan ditawarkan oleh iblis. Itu membawa kita kepada kebinasaan. Awas. Kenikmatan dari iblis membawa kebinasaan. Bukan kebinasaan sementara, tapi kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, hati-hati. Umat Tuhan, hati-hati. Jangan jatuh ke dalam dosa hanya karena mendapat tawaran kenikmatan dari iblis. Lukas 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh apa? Seluruh dunia. Nah, semuanya ada. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Untuk apa? Tawaran iblis itu selalu yang nikmat. Makanya setan sekarang, iblis zaman modern, tidak tampil dalam bentuk genderuwo, kuntilanak. Begitu dia tampil, orang udah takut semua, kabur semua. Enggak. Dia tampil dalam segala sesuatu yang menyenangkan.
sesuatu yang nikmat. Itu yang dilakukan oleh iblis. Anak Tuhan yang tidak sadar, tidak siap-siap jatuh dalam kebinasaan. Hati-hati. Hati-hati. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi binasa? Enggak ada. Jangan tukar kenikmatan dengan kebinasaan. Amin? Amin. Yang kedua, apa senjata rahasia dari si iblis? Yang pertama tadi kenikmatan. Yang kedua adalah penderitaan. Ini senjata rahasia dari iblis. Sebab ada anak-anak Tuhan diberi kenikmatan, dia nggak mempan. Dia bilang, saya tidak terpukau, tidak akan terjebak dengan kenikmatan yang iblis berikan. Enggak. Karena yang penting bagi saya adalah hidup berkecukupan. Itu udah saya syukuri. Jadi dikasih kenikmatan, enggak mempan. Maka iblis punya senjata rahasia kedua, penderitaan. Kita baca Ayub 2. Ayub pasal 2. Ayat 7, 8, dan 9. Ayub pasal 2, ayat 7, 8, dan 9. Demikian bunyinya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari mana? Dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Kalau kita baca kisah hidup Ayub, maka kita lihat Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia takut akan Tuhan. Hidupnya saleh. Hidupnya saleh karena dia takut akan Tuhan. Hidup Ayub menyenangkan hati Tuhan. Maka dia diberkati. Tapi iblis menguji. Kalau dia dengan kenikmatan yang dari Tuhan, dia ingat selalu kepada Tuhan. Sekarang, kalau dikasih penderitaan, apakah Ayub tetap hidup saleh dan takut akan Tuhan? Maka mulailah penderitaan itu datang. Yang pertama, anak-anaknya meninggal. Yang kedua, dikasih penyakit. Penyakitnya juga nggak kira-kira. Menggaruk, kalau gatal, itu bisa sampai luka. Ya, ini dia menggaruk tidak lagi pakai kuku, tidak lagi pakai tangan, tapi pakai beling. Dan lukanya sampai membusuk. Aduh, ini suatu hal yang tidak menyenangkan. Banyak masalah dalam hidup ini, saudara kekasih dalam Kristus. Banyak masalah dalam hidup. Kalau disebutkan satu persatu panjang. Dan saya percaya, hidup saya, hidup saudara, pasti pernah punya masalah. Bisa jadi hari ini juga ada masalah yang masih terjadi dan belum terselesaikan. Ada masalah hanya kecil, ada sedang, ada besar. Ada masalah cuma satu, ada masalah dua, ada masalah tiga. Pada saat bersamaan, Ayub mendapat masalah. Tidak hanya satu, tidak hanya dua. Sudah demikian rupa masalahnya. Anak meninggal, sakit, kemudian bermasalah dengan teman-temannya, jadi debat-debatan. Yang paling berat menurut saya, masalah paling berat adalah ketika bermasalah dengan istri. Ini paling berat. Istri pun masalah paling berat adalah ketika bermasalah dengan suami.
Banyak masalah yang seberat apapun masih bisa kita tanggung, kita atasi bersama dengan Tuhan, tapi ada juga dukungan dari keluarga, dari istri, dari suami, dan dari anak-anak. Tapi begitu ada masalah di luar, dan kemudian di dalam pun jadi bermasalah, waduh, itu masalah yang paling berat. Ini yang dialami oleh Ayub. Istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutuki Allahmu. Dan kemudian istri bilang, mati aja kamu. Waduh, ini berat. Kalau Ayub tidak punya dasar orang yang saleh, dia akan bilang, gua cerai lu. Gitu. Ya, pergi lu. Wanita sialan. Nah, macam-macam. Ya. Tapi Ayub ini kan orang yang saleh. Kesalehannya itu nggak hanya luar, tapi di dalam juga. Makanya menghadapi masalah seperti itu beratnya tidak membuat Ayub goyah, jatuh, dan kemudian masuk dalam jeratan si iblis. Enggak. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Berat. Ketika kita bermasalah dengan keluarga, dengan istri, maka berbahagialah, bersyukurlah, dan bangunlah. Nah, keharmonisan di dalam keluarga. Harta yang paling indah adalah, nah itu keluarga cemara. Ya, adalah apa? Keluarga. Bukan rumah, bukan mobil, bukan perusahaan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena itu bangunlah dan jagalah harta itu. Hubungan yang baik suami istri, orang tua dan anak. Karena itu kekuatan pada saat masalah datang. Penderitaan membuat manusia marah, kecewa, ngomel, komplain kepada Tuhan. Ini gimana sih Tuhan? Tuhan ini kejam. Tuhan ini nggak peduli. Saya udah doa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuhan nggak jawab doa saya. Mulai kan? Komplain. Akhirnya apa? Nah, minta pertolongan pada iblis. Langsung ke iblis? Mungkin tidak. Tapi lewat perantaranya iblis. Wakil-wakilnya iblis. Apa itu? Dukun. Orang pintar. Tahu kenapa disebut orang pintar? Ayo kita cari orang pintar. Nah, yang datang itu orang bodoh. Bukan karena datang ke profesor, ke dokter, orang cerdas. Tidak. Disebut orang pintar karena yang datang minta bantuan orang pintar ini adalah orang bodoh. Datang ke tempat-tempat seperti itu hanya untuk mendapatkan solusi, mendapatkan pertolongan yang dianggap Tuhan sudah tidak mampu lagi menolong saya. Maka dia akan cari pertolongan lain dan masuklah dia dalam senjata rahasia iblis yang kedua lewat penderitaan. Iblis tidak pintar, tapi iblis licik. Katakan licik. Jadi bukan pintar ya. Jangan dipuji-puji iblis ya. Iblis adalah iblis. Dia licik. Dia punya berbagai cara. Dan dua cara senjata rahasia yang dipakai adalah dengan kenikmatan dan penderitaan. Karena itu saudara-saudara, hati-hati. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Ada kenikmatan yang Tuhan berikan, ada kenikmatan yang iblis tawarkan. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan untuk menguji. Tapi ada juga penderitaan yang sengaja iblis lakukan supaya kita jatuh dalam dosa. Sikap yang benar adalah, mari kita baca Ayub 2 ayat 10.
Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini sikap yang benar. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tidak berbuat dosa dengan kelakuannya. Tidak berbuat dosa dengan hidupnya. Saudara kekasih dalam Kristus, ketika penderitaan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, miliki sikap seperti Ayub. Waktu suka, kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu duka, kita tetap berharap kepada Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya ingat satu kisah hidup dari seorang petenis dari Amerika, Arthur. Itu seringkali dia menjadi juara tenis, termasuk juara tenis di Wimbledon, dan beberapa seri-seri yang lain. Tapi setelah masanya berlalu, dia pensiun, dia punya masalah. Apa masalahnya? Penyakit. Dan saat menderita sakit itu, dia berkata kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, kenapa aku harus menderita sakit seperti ini? Dan terkenal kata-katanya yang mengatakan, why me, Lord? Kenapa aku, Tuhan, yang mengalami? Kenapa enggak orang lain? Bisa jadi, itu kita alami dalam hidup kita. Kita berkata, kenapa aku, Tuhan? Kenapa aku? Kok Tuhan begitu tega sih? Kok Tuhan begitu kejam sih? Mengizinkan aku mengalami seperti ini. Kenapa aku, Tuhan? Dan saat seperti itu, Tuhan ingatkan kepada Arthur. Dia bilang, Arthur, waktu engkau mengikuti kejuaraan dan jadi juara, pernahkah engkau berkata dan bertanya, kenapa aku, Tuhan? Enggak. Yang ada adalah, syukur aku jadi juara. Syukur, terima kasih, aku jadi juara. Sebelum bertanding, doanya, Tuhan, jadikan aku juara. Kenapa? Nggak bilang, kenapa aku, Tuhan? Lawanku aja yang jadi juara. Saya udah berapa kali jadi juara. Kali ini, dia aja ya Tuhan ya. Kenapa nggak pernah ngomong begitu? Tapi ketika sakit, kenapa ngomong, kenapa aku, Tuhan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Tetap kuat, tetap bertahan. Kenapa? Selama Tuhan Yesus bersama dengan kita, selama kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan lihat dan sudah tahu kan bagaimana akhir hidup dari Ayub kan? Dalam keteguhannya tetap menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun penderitaannya demikian rupa, maka Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, memulihkan kesehatannya, memulihkan anak-anaknya, lahir kembali yang paling cantik dan sebagainya. Semuanya dipulihkan, kekayaannya dipulihkan, lebih dan lebih dari sebelumnya. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Ini sikap yang benar yang harus kita lakukan ketika penderitaan itu datang. Roma 8 ayat 39. Sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan,
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, semuanya masalah. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dalam segala kesulitan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat saudara kekasih dalam Kristus, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam suka dan dalam duka, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Karena itu, sayang sekali, kita nggak pernah selalu jaga hubungan dengan Tuhan. Kita lupa, Tuhan selalu ada bersama kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Ayat 38. Oleh sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sikap yang benar. Kalau ini kita bisa lakukan, kita bisa praktekkan, maka tidak ada masalah yang begitu besar sanggup memisahkan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Hati-hati, kita sudah tahu dua senjata rahasia dari iblis. Waspada. 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 Jangan sampai kita jatuh. Baik lewat kenikmatan maupun lewat penderitaan. Haleluya. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Minggu pertama di setiap bulan.